teman-teman semua, kembali lagi dengan gua di sini. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Tas yang dirilis pada tahun 2014. Film ini bergenre horor komedi. Oke, daripada berlama-lama, ayo masuk kamar, seduh kopi, dan kita tonton videonya. Bercerita tentang seorang pria bernama Wallace memiliki suatu siaran podcast bersama temannya Teddy. Di sini, dia sering berbicara soal hal-hal aneh dan mereka melihat suatu video yang memperlihatkan seorang yang sok-sokan membawa samurai dan berlaga di depan kamera. Namun, secara tidak sengaja, samurai itu memotong kakinya hingga putus. Dan itu menjadi bahan candaan podcast itu. Wallace pergi ke Kanada untuk menemui orang yang bermain samurai dan mewawancarainya. Namun, sang pria yang di dalam video tersebut sudah mati karena bunuh diri, karena tidak tahan hidup dengan satu kaki. Kemudian, Wallace menelpon manajernya karena tidak bisa mewawancarai pria tersebut karena dia sudah mati. Kemudian, saat dia sedang berada di bar, Wallace melihat catatan di WC yang berisi curhatan kakek tua di pelosok Kanada. Dia mengaku memiliki cerita yang menarik untuk di-share dan memerlukan sebuah media untuk meliput kisahnya. Wallace pun tertarik oleh cerita itu dan dia berpikir daripada balik ke Amerika dengan tangan kosong, tanpa berpikir panjang, dia langsung on the way ke rumah kakek tua itu. Sesampainya dia di sana, dia bertemu dengan seorang pria tua bernama Howard Howe dan dia pun mulai menceritakan kisahnya. Howard bercerita bahwasanya dia dulu pernah menjadi koki di kapal perang. Dia pernah berburu hiu legendaris. Namun sialnya, kapal yang ia tumpangi menabrak es dan menyebabkan kapalnya tenggelam. Dia pun terapung-apung di perairan gelap dan entah di mana. Dia pun menemukan pulau kecil dan dia melihat anjing laut. Anjing laut itu sangat baik hati dan menganggap Howard sebagai anaknya karena menghangatkan tubuhnya Howard. Saat Wallace sedang asik mendengarkan cerita itu, tiba-tiba Wallace merasa pusing dan ternyata ada obat bius yang tercampur dalam minumannya. Dan Wallace pun sudah tidak sadarkan diri. Nah, ini jadi pelajaran buat kalian semua yang mau berkunjung ke rumah orang asing. Jangan pernah memakan atau meminum apapun yang dikasih. Saat Wallace pingsan, yang ada di pikiran dia hanyalah kenangan bersama pacarnya. Bermantap-mantapan, bercandaria, berdua-duaan. Tapi kali ini berbeda. Dia terbangun di rumah psikopat gila yang akan membuatnya menjadi sesuatu yang mengerikan. Ketika dia sadar, dia disapa oleh psikopat itu dan memberikan dia minum. Wallace bertanya apa yang terjadi. Psikopat itu pun mengatakan bahwa dia digigit laba-laba yang membuat dirinya pingsan dan membuat kakinya bengkak yang mengharuskan diamputasi. Ketika Wallace melihatnya, ternyata kakinya sudah dipotong. Lalu dia kaget seperti tidak percaya. Dan benar, ternyata Pak Howard yang melakukan dan yang katanya digigit laba-laba hanyalah omong kosong untuk membuat alasan. Dan pada suatu malam, saat mereka makan malam, Wallace tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia disuntik lumpuh untuk sementara. Wallace hanya bisa berteriak-teriak saja. Dan di sini dia tahu bahwa dirinya akan dijadikan seekor walrus atau anjing laut. Di sisi lain, pacar Wallace yang ada di Amerika khawatir akan keadaan Wallace. Dan dia terlihat sedang curhat ke laki-laki lain. Di pembicaraannya, kita tahu bahwa Wallace dianggap selingkuh karena tidak mengabari sampai berhari-hari.
pacarnya Wallace bernama Ellison. Kemudian dia menelpon Wallace dan Wallace yang sedang duduk lemas mendengar nada dering HP-nya. Kemudian ketika dia ingin mengangkatnya, teleponnya keburu mati. Kemudian Wallace menelpon balik pacarnya dan tidak diangkat. Dan dia menelpon temannya yang bernama Teddy, namun tidak diangkat juga. Dan ternyata Teddy sedang bermantap-mantap dengan pacarnya Wallace. Di sini kita lihat skandal teman makan teman. Keesokan paginya, Ellison terbangun dari bobo enaknya. Dia melihat HP dan mendapat pesan suara dari Wallace yang mengatakan bahwa Wallace minta tolong karena dia sedang ada di rumah psikopat yang akan mengubahnya menjadi binatang. Seketika, Ellison pun panik dan langsung pergi ke Kanada bersama Teddy. Di sisi lain, Wallace sedang dipermak menjadi anjing laut dengan dipotong-potong dan dijahit sesuai pola yang sudah dibuat. Pak Howard merancang sendiri desain anjing lautnya dan akhirnya Wallace pun menjadi anjing laut seutuhnya. Dia diikat dan diperlakukan layaknya anjing laut. Kemudian Wallace diseret dan dimasukkan ke dalam air karena katanya anjing laut harus bisa berenang. Dan ketika dia diceburkan ke dalam air, dia merasa kesulitan oleh tubuh barunya dan dia pun tenggelam. Dan ketika di dalam air, dia melihat ada bangkai anjing laut yang lain yang tentu terbuat dari manusia. Wallace pun kaget karena bukan hanya dia korban satu-satunya. Di sisi lain, Teddy dan Ellison sibuk melacak keberadaan Wallace. Dia mencari ke kantor polisi dan ke tempat penyewaan mobil, namun hasilnya nihil. Dan akhirnya mereka mencari tahu ke detektif aneh yang katanya dulu pernah mencari pembunuhan berantai dan selama 10 tahun kasusnya belum terpecahkan. Dia selalu menemukan mayat yang aneh karena kakinya dipotong dan tangannya yang dijahit ke badan. Dan detektif itu pun kembali mengungkap kasus ini dengan mereka berdua. Kita dilihatkan oleh Pak Howard yang sedang berbicara kepada Wallace yang sudah berubah menjadi walrus atau anjing laut tentang kecintaannya kepada walrus yang menyelamatkan dia. Lalu Wallace pun diberi makan ikan mentah. Namun karena Wallace lapar dan tidak ada pilihan lain, maka dia memakan ikan itu. Karena Wallace mau memakan ikan itu, Pak Howard semakin senang karena dia sudah makin mirip dengan walrus asli. Kemudian Wallace diajarkan berenang oleh psikopat itu. Pak Howard sambil bercerita bahwa dahulu saat dia terdampar, dia terpaksa harus memakan dan membunuh walrus yang menyelamatkannya karena dia lapar. Ternyata Pak Howard merasa bersalah sepanjang hidupnya dan ingin membuat anjing laut yang dia kasih nama Tas itu hidup lagi. Ya gitu deh kalau pikiran psikopat udah gila dan udah gak rasional. Kembali ke Teddy dan Ellison. Dia melihat mobil Wallace yang tercebur ke dalam air. Mereka semakin dekat dengan Wallace dan mereka dikasih senjata oleh detektif itu untuk menjaga diri karena dia tahu kalau psikopat selalu kuat. Mereka sudah menemukan tempat psikopat itu. Mereka mulai mendengar suara-suara teriakan aneh yang ada di dalam rumah. Dan ternyata itu suara dari Wallace dan Pak Howard yang sedang bertarung. Hanya saja anehnya psikopat ini memakai kostum walrus yang terbuat dari kulit manusia dan bertarung layaknya seperti walrus. Dia mengatakan bahwa dulu Mr. Stas atau walrus yang dia bunuh tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan dirinya yang sudah membunuh dan memakannya. Dan kini dia mau bertarung dengan Wallace sebagai Mr. Stas dan lawannya. Wallace harus menang atau mati. Dan walaupun dia menang, Wallace tidak akan menjadi manusia seutuhnya. Dan
Dengan emosinya Wallace, dia menusuk kaki Pak Howard dan menusuk dadanya berkali-kali menggunakan taringnya. Dan kita lihat ekspresi Pak Howard, kayaknya dia merasa lega banget karena sudah tidak merasa bersalah lagi. Dan sudah menganggap bahwa Mr. Tusk udah membalas apa yang dia lakukan dan Pak Howard pun mati. Tak lama berselang, Allison dan Teddy pun sudah sampai ke tempat itu. Dan benar saja, dia sangat kaget melihat Wallace sudah menjadi walrus. Nah, bayangin aja pacar lo berubah kayak gitu. Saat detektif itu melihat Wallace, dia mengatakan bahwa percuma saja kalau Wallace hidup, dia hanya mendapat penderitaan. Jadi, dia memutuskan untuk menembak Wallace, namun dihentikan oleh Allison. 1 tahun kemudian, kita lihat Teddy dan Allison sudah makin dekat dan ternyata dia datang ke sebuah kebun binatang tua. Wah, masa sih Wallace mau dimasukin ke kebun binatang? Dan ternyata iya dong, si Wallace disimpan di kebun binatang dan Allison berbicara mengingat masa lalu indah dulu. Namun, kini semua sudah berubah. Wallace sudah tidak bisa lagi merasakan indahnya dunia. Jadi, dia harus jadi walrus di kebun binatang tua yang sepi pengunjung sepanjang hidupnya, sampai dia mati. Dan terakhir, Allison memberikan ikan ke Wallace dan mengatakan, "Aku selalu mencintaimu." Dan Allison pun pulang. Wallace pun menangis dan film pun berakhir. Wah, sungguh ending yang ngeri. Gue sih mendingan si Wallace ditembak mati aja daripada harus hidup menjadi binatang dan malah dimasukin ke kebun binatang lagi. Sungguh creepy. Oke deh, segitu aja dari gua. Kalau kalian ingin review film, boleh komentar judul, genre, dan alasan kalian biar gue makin menarik untuk membahasnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.